Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang di Bincang Periuk. Kali ini sesi Grassroots. Saya Enggi Holt bersama Ibu Rulita Anggreni. Beliau adalah pelaku perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia saat ini. Ketua Perca periode 2008 hingga 2012. Pada masa jabatannya sebagai Ketua Perkawinan Campuran, organisasi ini telah berhasil merubah undang-undang keimigrasian yang cukup berpihak kepada pelaku perkawinan campuran. Jangan lupa untuk subscribe podcast ini dan bincang-bincang ini dapat juga diikuti di Bincang Periuk YouTube. Selamat mengikuti. Halo Bu Rulita, apa kabar? Halo, Ibu Enggi, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Lagi musim panas di sini, jadi kurang lebih seperti di Jakarta. Iya, sini panas terus. Iya Bu, ini kita Periuk mengadakan Bincang Periuk ini untuk touch base dengan layman ya, orang-orang seperti kita ini yang mempunyai kegiatan sehari-hari, tetapi mempunyai sedikit persamaan, yaitu mengenai kewarganegaraan. Nah, seperti yang diketahui Bu Rita kan wacana dui kewarganegaraan masih bergulir ya dari 2005 hingga sekarang. Nah, yang saya ingin tanyakan sebagai ketua perkawinan campuran dan juga hingga saat ini sebagai penggiat boleh dibilang aktivis ya Bu ya, aktivis dalam tanda kutip yang concern terhadap perkawinan campuran di Indonesia. Itu kira-kira apa masalah pasangan perkawinan campuran di Indonesia yang dihadapi? Karena pastinya masalah perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri berbeda dengan masalah perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia. Dalam hal ini konteksnya kewarganegaraan. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya masalah, kalau ditanyakan mengenai masalah perkawinan, pasangan perkawinan campuran atau keluarga perkawinan campuran di Indonesia, memang sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih seputar itu-itu aja ya. Kan Bu Enggi juga dulu waktu masih di Jakarta juga aktif sekali ya untuk menangani isu-isu yang ya kebanyakan sih memang masih terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan misalnya izin kerja, itu nomor satu untuk pasangan WNA. Kalau izin tinggal, alhamdulillah dengan adanya undang-undang imigrasi yang sudah diperbarui tahun 2011, nomor 6 2011, itu permasalahannya sudah sangat-sangat jauh bisa diatasi. Jadi itu benar-benar membawa perbaikan gitu ke dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Tapi memang untuk masalah izin kerja itu masih menjadi permasalahan yang
banyak dihadapi dan kadang sulit untuk apa namanya, sulit untuk di bukan diterobos ya, tapi maksudnya sulit untuk diterapkan gitu. Karena begini, tidak semua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memang mempunyai sponsor di belakangnya ya. Jadi kebanyakan permasalahannya masih seperti di situ gitu. Kalau masalah properti, kepemilikan properti, kebanyakan pasangan kawin campur di Indonesia itu sudah bisa mendapatkan terobosan solusi, yaitu dengan adanya keputusan MK yang menyatakan bahwa pasangan kawin campur boleh membuat pisah harta perjanjiannya di dalam perkawinan. Oh iya, dan Sehingga dulu Ibu yang memperjuangkannya secara pribadi, baik secara pribadi maupun secara organisasi ya Bu ya? iya, jadi kebetulan dari dulu tuh kami berdiskusi dengan Prof. Jimli Asyidiki sebagai ketua MK yang pertama di Indonesia. Kita bertanya secara konstitusi sebenarnya apakah bisa pasangan suami istri itu membuat perjanjian pisah harta di dalam perkawinan dikarenakan adanya pasal di hukum agraria yang kemudian membuat WNI dalam perkawinan campuran itu tidak bisa mempunyai sertifikat hak milik. Dan itu menurut kami adalah sebuah ketidakadilan gitu ya, karena kita kan berhak dong sebagai WNI dan perkawinan kita juga bukan perkawinan yang tidak sah gitu, itu perkawinan sah gitu. Nah, karena adanya sempat bedah kasus waktu itu saat di Perca, kita bedah kasus, dan karena adanya dorongan dari banyak pihak bahwa itu bisa dilakukan, tapi bagaimana nih caranya kita tahu bahwa itu bisa? Akhirnya saya memvolunteerkan diri, memberanikan diri. menekatkan diri dan memaksa suami, pokoknya harus ke pengadilan, harus bikin pisah harta. Saya bilang, karena kalau nggak dikerjain ini cuma wacana-wacana debat-debat aja. Akhirnya saya maju, saya minta kepada hakim supaya diberikan dikabulkan, dan akhirnya keluar keputusan pengadilan mengatakan bahwa memang saya dan suami tertanggal itu, saya lupa tahun 2012 ya kira-kira, tertanggal itu maka apapun yang saya dapatkan dari pihak suami juga begitu, itu adalah menjadi harta masing-masing gitu. Terus udah nih dapat kan dari pengadilan, tapi terus ada pertanyaan, tapi itu kan tidak bankable katanya, bank mana mau terima kayak gitu. Waduh, gimana nih? Akhirnya saya nekat lagi, saya minta ke beberapa bank, dan itu ditolak. Awalnya tuh saya inget banget tuh beberapa bank, karena mereka masih belum paham gitu ya. Ya, karena itu barang baru pastinya kan. Sangat baru. Terus akhirnya kebetulan saya ke bank, salah satu bank yang orang marketingnya dan orang legalnya mau mendengarkan ya. Saya jelaskan gitu bahwa kalau pisah harta itu artinya adalah seperti ini, dan undang-undang itu hanya berlaku jika jika tidak ada jika ada harta bersama dan segala macam. Sampai akhirnya banknya bilang, Bu, Ibu ini orang hukum ya? Saya bilang, enggak, boro-boro, saya nggak belajar, saya tuh orang lulusan sastra. Saya bilang, terus, kok Ibu kayaknya paham banget? Saya bilang, soalnya saya udah ngalamin, udah ditolak-tolak di mana-mana, udah dibilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, hak saya udah pada tidak diberikan sepenuhnya. Makanya saya ingin memperjuangkan ini gitu. Saya bilang karena saya memenuhi syarat kok sebagai seorang yang akan mengambil waktu itu kredit pemilikan apartemen gitu ya. Akhirnya banknya membuat satu keputusan yang mengabulkan gitu. Jadi saya sendiri akhirnya bisa
menunjukkan, kami ya di Perca bisa menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan sampai ke urusan menyicil untuk kepemilikan properti di bank gitu. Jadi itu cukup menarik sih. Terobosan ya, dan juga sempat Ya. ke MK dalam kasus yang berbeda ya, tapi bukan ibu, kasus ibu ya, bukan ya? Bukan, ya waktu itu ada Ibu Ike Farida yang memang kebetulan kasusnya juga sama, dan akhirnya mengajukan ke MK, dan MK mengabulkan adanya pisah harta pisah harta di dalam perkawinan dan tidak perlu lagi ke pengadilan. Sudah cukup antara pasangan suami istri dan notaris, itu saja sudah cukup. Oke. Perlu dijelaskan sedikit mungkin untuk pendengar bahwa dalam perkawinan campuran itu sebelum pisah harta menjadi bagian dari pengaturan harta benda perkawinan, di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya dikenal perjanjian kawin, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum menikah. Dan apa yang diutarakan oleh Bu Rulita ini adalah perjanjian pisah harta, yaitu perjanjian mengenai harta benda bersama yang dibuat selama perkawinan. Gitu ya Bu ya? Ya, betul. Ya. Terus ini kan tadi pekerjaan sudah ada terobosan gitu ya. Terus mengenai harta perkawinan juga ada terobosan. Nah sekarang untuk anak-anak nih Bu, ya kan? Iya. Di perkawinan campuran, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran mempunyai hak untuk memiliki 2 kewarganegaraan ganda terbatas. Terbatasnya dalam arti setelah mencapai umur 18 hingga 21 tahun, mereka harus memilih. Nah, kan ini sekarang sudah kira-kira 10 tahun lebih ya, undang-undang itu ya. Iya, sudah lebih ya. Tapi generasi pertama dari anak-anak penerima DK ini sekarang sudah dewasa ya. Sudah, salah satunya anak saya juga itu. Nah, kira-kira apa nih terobosan Perca? Karena track recordnya sepertinya menerobos terus gitu dengan konsep-konsep yang hebat-hebat nih. Kira-kira untuk anak-anak yang sudah dewasa dan yang telah memilih salah satu kewarganegaraan dengan berbagai alasan, kira-kira pandangan Perca sendiri terhadap konsep kewarganegaraan yang sedang bergulir nih ya, itu bagaimana Bu? Bisa di-share ke kami? Iya, saya bicara sebagai individu, memang saya aktif di Perca, tapi saya tidak duduk lagi di kepengurusan, jadi saya bicara, tapi saya tahu banget bahwa ini adalah yang selama ini kita perjuangkan ya, atau kita yakini gitu sebagai path-nya untuk kedepannya. Jadi memang kalau kewarganegaraan, dui kewarganegaraan itu buat kami di Perca dan buat saya secara individu, kita tuh tentunya akan akan senang atau akan paham sih ada banyak keuntungan dengan adanya dui kewarganegaraan ya. Tapi kan kita juga harus melihat secara realita gitu, karena dui kewarganegaraan itu bukan masalah yang mudah untuk diputuskan gitu, karena memang kalau kita lihat di negara-negara Asia saja yang dui kewarganegaraan itu siapa? Maksudnya baru berapa negara gitu ya. Bahkan negara-negara yang paling besar kayak Cina, India, Jepang, kemudian ada negara maju seperti Singapura, seperti Malaysia, itu tidak ada yang dui kewarganegaraan, semua single nationality gitu.
Sehingga kemudian kita harus melihat dari historisnya, dari suasana batinnya dan segala macam ya. Karena buat kita dui kewarganegaraan itu masalah kewarganegaraan mungkin menjadi sangat berat, sangat besar ketika belum ada keluarnya undang-undang yang mengatur mengenai izin tinggal tetap ya. Tapi dengan adanya izin tinggal tetap itu kemudian orang asing siapapun yang mempunyai ikatan dengan dalam perkawinan dengan orang Indonesia, dengan warga negara Indonesia, baik itu anak ataupun suami ataupun istri, maka dengan sendirinya dia bisa loh mendapatkan izin tinggal tetap yang juga diaturnya tuh sudah sedemikian baiknya gitu menurut saya ya, karena saya mengalami sendiri punya suami yang udah hampir 30 tahun di Indonesia. Dulu gimana tuh tiap 2 tahun harus EPO, ya kan? Ya. Tiap tahun harus memperpanjang ITAS-nya karena ya memang nggak ada izin tinggal tetap kan, nggak bisa gitu. Ya. Kemudian itu dikaitkan dengan visa kerjanya gitu. Tapi dengan adanya setelah ada ITAP ya udah dia sebenarnya tuh bayangkan dia bisa tinggal di sini 5 tahun, kemudian diperpanjang lagi 5 tahun, setelah itu tidak ada tenggat waktunya gitu sampai seterusnya sepanjang dia melapor tiap 5 tahun. Dan itu dalam usia perkawinan 2 tahun sudah bisa didapat. Untuk anak-anak yang kemudian menjadi WNA, anak-anak juga kalau mau tinggal di sini anytime, apalagi anak-anak yang dulunya ex dui kewarganegaraan, itu dengan secara otomatis dia langsung dapat ITAP gitu. Jadi menurut saya kalau sebelum ada ITAP itu masalah masalah kewarganegaraan yang terkait dengan izin tinggal memang itu menjadi sangat berat gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya sudah ada banyak sekali kemudahan lah dengan adanya ITAP itu. Tapi kembali lagi, memang kalau untuk anak-anak, jadi kalau dari saya pribadi, suami atau istri itu untuk dimintakan dui kewarganegaraan, misalnya dia suami saya gitu orang Amerika, kemudian saya minta supaya dia jadi WNI dan Amerikanya tetap tidak hilang, atau sebaliknya seseorang punya kayak Bu Enggi gitu ya, tinggal di UK gitu, terus minta supaya dikasih British juga gitu. Saya sih merasanya urgensinya belum sedemikian mendesaknya. Emergensinya juga saya lihat nggak di mana sih gitu. Nah, sepanjang tidak ada kasus emergensi atau urgensi, bukankah kemudian itu tidak menjadi sesuatu yang prioritas gitu loh menurut saya. Nah, berbeda dengan anak, tapi menurut saya kalau anak secara pribadi karena dia memang lahir dengan 2 kewarganegaraan, secara hak seharusnya anak itu tetap bisa mempunyai dui kewarganegaraan sampai seumur hidup gitu ya. Kenapa? Karena memang keterikatan dia dengan kedua kewarganegaraan ini tentunya akan dia emban seumur hidup gitu. Misalnya contohnya kalau saya nih nikah sama orang Amerika, kemudian saya dapat American citizenship gitu ya, nationality. Saya tetap orang Indonesia, cuman kebetulan saya tinggal di Amerika misalnya, atau suami saya orang Amerika, jadi saya ya ada bau-bau Amerikanya lah gitu ya. Tapi saya mah tetap orang Indonesia, tulen 100%, tapi punya paspor Amerika gitu ya ibaratnya. Tapi kalau anak nggak bisa, dia memang separuh-separuh gitu. Jadi dia ya pasti keterikatan batin dan birthright-nya itu kan udah sejak dia lahir gitu. Jadi itu yang perlu diperjuangkan. Memang nggak gampang juga, nggak gampang karena kemudian ada hal-hal yang
apa ya, yang sulit gitu untuk diterapkan, apalagi di dalam kondisi kondisi sekarang. Lihat aja dunia kan, antara Amerika sama Cina udah mau perang-perangan. Ntar sama sekarang katanya lagi ribut sama Kanada apa sama gitu ya. Jadi apa belum lagi Timur Tengah masih bergolak. Nanti ada ya Ya, pokoknya atau misalnya seperti di negara Swiss atau di negara Dubai, mereka mempunyai ketentuan orang-orang yang berusia muda itu mempunyai kewajiban ikut wajib militer. ya Ya, ya, ya. itu juga hal-hal yang mungkin mesti Iya. Singapura aja wajib militer loh. ya, jadi kan Jadi ibaratnya ya kita bukannya apa ya berdoa untuk yang terjelek, tapi misalnya ada kemungkinan gitu ya, salah satu dari negara pasangan kewarganegaraan kita itu bersiteru dengan Indonesia, kan kesian juga anak yang mempunyai iya, warga negara betul. yang mau. Jadi memang iya, jadi memang itu saya sih paham itu nggak gampang gitu. Karena bayangkan betapa banyaknya apa namanya sektor-sektor di berbagai bidang yang harus kemudian apa tuh namanya menyesuaikan atau merubah atau mengadaptasi atau semuanya itu. Dan itu kita bicara Indonesia 270 juta dengan tersebar di seluruh Indonesia ini gimana ya? Saya juga mungkin di masa depan ya itu bisa pelan-pelan pelan-pelan di apa namanya pikirkan gitu. Tapi kalau untuk sekarang saya rasa apalagi kondisi sekarang kan Indonesia ini lagi baru mau mencapai apa tuh tahun 2045 Indonesia emas apa gitu-gitu deh ya. Pokoknya di mana Indonesia apa namanya apa iya 2045 100 tahun Indonesia itu diharapkan Indonesia udah masuk 5 besar ekonomi dunia. Nah, mungkin kalau udah kayak gitu mungkin masih udah beres gitu loh. Kan sebuah Atau negara. mungkin untuk mencapai itu justru hal-hal yang seperti ini yang harus dipersiapkan dari sekarang. Karena memang di kewarganegaraan ada sisi jeleknya ya. Ya. Di sisi positifnya, misalnya anaknya Ibu Rulita nih kan, yang sulung ya, dari kuliah di Universitas Indonesia, kemudian sekolah di Melbourne ya Bu ya, terdaftar sebagai WNI, karena memang itu syaratnya, kemudian kembali ke Indonesia. Tapi misalnya nih, ya kita berandai-andai lah ya, misalnya dia juga bisa mempunyai warga negara Amerika. Berarti kan jangkauan dia untuk menimba ilmu atau menimba pengalaman itu lebih banyak kan ya Bu ya. Ya. Itu segi positifnya. Sama seperti anak saya, karena kita tinggal di Inggris, maka dia memilih warga negara Inggris. Itu secara praktisnya lah. Ya. Demikian, siapa tahu anak saya dengan pengalamannya ingin berkiprah di Indonesia misalnya, ya kan? Walaupun tadi Bu Rulita sudah bilang bahwa kalau ex-WNI itu apalagi anak-anak dipermudah. Tapi mungkin ada hal-hal yang belum tercakup di peraturan keimigrasian yang berbeda. Misalnya kalau anak-anak itu menjadi WNI misalnya, ya kan? Jadi memang hal-hal seperti ini yang perlu selalu kita diskusikan, dan tidak apa-apa kalau misalnya berbeda pendapat ya kan? Iya. Dan pendapat itu lebih bagus gitu loh, karena akan melahirkan apa namanya ide-ide baru atau strategi-strategi baru. Jadi saya rasa juga seperti itu. Saya setuju kalau anak-anak kita pikirkan, karena
jalurnya itu mereka sudah 2 kewarganegaraan, ya Ya, kan? ya, betul. Karena saya juga apa namanya memahami banyaknya apa namanya, karena ini sejak seperti Bu Enggi bilang sejak 2006 ya sampai sekarang kan ini anak-anak tahun-tahun ini ke belakang 4 tahun sampai berapa tahun ke depan nih banyak sekali yang kemudian harus memilih gitu dari yang generasi pertama ya. Ya, Jadi itu yang saya dengar tuh memang mereka tuh bingung, sedih, galau, ya, eh, berat gitu untuk memilih gitu. Saya paham itu ya karena ya itu tadi gitu. Mereka kan memang sudah terlahir seperti itu, udah separuh-separuh gitu ya. Jadi sekarang suruh milih ya memang pasti berat. Dan itulah makanya kalau dipercaya, dan saya sendiri secara pribadi sangat setuju kalau kita memperjuangkan hak anak-anak yang memang terlahir dari keluarga kawin campur untuk bisa mempunyai atau keep gitu ya their citizenship, dual citizenship itu selamanya gitu ya. Cuma memang mungkin saat ini masih belum bisa, tapi ya yang penting kita sudah mulai bicarakan gitu. ya. Cuma kalau yang Saya rasa ya anak-anak yang dulunya dual nationality, prosesnya itu lebih mudah karena mereka sudah memegang paspor kedua orang tuanya ya, kebangsaan kedua ya, orang. ya. Misalnya sekarang gini ya, secara praktikal. Misalnya nih, dual nationality di Indonesia diakui. Oke. Nah, saya kan orang Indonesia nih, tinggal di luar negeri. Tidak serta-merta saya menjadi warga negara Inggris. Iya. Saya kan harus mengikuti proses-proses naturalisasi di negara ini, gitu kan. Ya. Ya. Apapun itu, apa ujian, terus nanti ada sumpah setia, gitu kan. Sementara kalau anak-anak sejak lahir itu sudah memegang itu, jadi mereka tidak perlu melalui proses sebagaimana orang asing mengikuti proses kewarganegaraan. Betul. Ya kan? Jadi saya pikir ini memang sebuah jalan untuk generasi kita ke depan Ya. untuk dipikirkan. Betul. Makanya saya kalau bicara tentang duit kewarganegaraan, banyak yang mungkin nggak suka sama saya karena saya bikin garis jelas. Saya kalau untuk pasangan saya tidak setuju. Tapi kalau untuk anak saya akan maju 100% gitu. Ya. Karena saya berpijaknya dari apa? Ya kalau memang untuk pasangan kalau mau jadi WNI ya jangan naturalisasi. Iya dong, ya kan? Terus kalau anak kenapa? Ya itu karena ada hak yang dia dapatkan sejak dia lahir. Dan itu adalah hak yang melekat seumur hidupnya. Beda sama pasangan gitu loh. Jadi buat saya itu jelas sih. Tapi memang kalau ada grup atau kelompok-kelompok yang ingin mengajukan wacana itu ya tentunya saya dukung juga sih. Maksudnya tapi kalau untuk perjuangan kami sendiri gitu kan kita kalau berjuang tuh harus melihat juga ya ngukur kemampuan dan ngukur kondisi dan ngeker nih kira-kira nih kita nembaknya kemana, ini apa langkahnya gimana gitu. Itu yang saya rasa karena kalau enggak nanti kita terlalu terlalu tinggi atau terlalu jauh padahal ya saya belajar banyak dari Bu Enggi juga ya. Kita kalau mau ngomongin perubahan undang-undang kan one step at a time, ya nggak Bu Enggi? Ya, karena sekarang kan banyak yang mengambil contoh negara India ya. Padahal kalau dipikir, kenapa mereka sampai ke titik sekarang ini di mana diaspora India bisa menjadi juga
warga negara India selain warga negara lainnya, itu membutuhkan waktu 50 tahun Nah, untuk pembahasan itu, gitu ya. iya. Itu saya dapatkan waktu saya mempelajari masalah tentang dua kewarganegaraan terbatas untuk anak. Jadi dulu ya sama lah sama Bu Rita, kita bikin research dan segala macam. Jadi saya pikir, waduh, ya nggak apa-apa juga gitu. Kita mulai sekarang, toh nanti yang mendapatkan manfaat anak cucu keturunan kita gitu. Jadi jangan berharap dalam masa hidup kita ini dua keluarga negaraan itu akan tercapai. Tapi mungkin kita bisa mulai membangun fondasi-fondasinya gitu. Salah satunya yaitu lewat anak-anak ini gitu loh. Karena mereka itu udah punya dua gitu kan. Exactly. Prosesnya tuh nggak sesulit kita ini, ya kan? Exactly. Seperti Ibu Rulita lah misalnya. Kalau tiba-tiba dual nationality boleh, kan berarti Bu Rulita itu juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan negara Amerika. Artinya Bu Rulita harus pindah dulu ke sana, ya kan? Harus tinggal dulu beberapa tahun di sana, ya kan? Nggak mungkin serta-merta begitu Bu Rulita ke Kedutaan Besar Amerika dan bilang, hey, you know, I want to be your citizen. Terus mereka ngecap paspor and that's it. Gitu. Enggak, pasti ada ketentuan yang memang harus diikuti. Gitu. Sementara anaknya Bu Rulita kan udah dari lahir, ya memang TK gitu loh. Jadi mereka begitu itu ketentuan terjadi, ya selanjutnya adalah peraturan-peraturan lainnya yang mengikuti yang harus dirubah gitu. Itu salah satu ide lah ya, tapi mungkin banyak ada lagi ide-ide lain dari grassroots yang lain. Makanya pembicaraan ini penting untuk diangkat supaya kita bisa melihat alternatif atau tambahan-tambahan konsep, ya kan? Ya. Belum kita benar-benar maju gitu ya. Kira-kira berapa sih Bu anggota Perca ini di Indonesia? Kalau sekarang sih seharusnya hampir mendekati angka 2.000 ya, sekitar segitu ya. Bisa bikin partai perkawinan campuran tuh Bu. Iya. Bikin partai terus ini. Apa namanya? Khusus untuk wakilnya 100% ibu-ibu. Wakil rakyat. Kalau partai lain kekurangan perempuan, kalau kita perempuan semua. Oh iya. Kayaknya itu cukup menjanjikan tuh, Bu. Iya loh, kita udah punya perwakilan di 10 kota, bayangin udah kayak. Dan itu kan apa namanya? Langsung ke grassroots gitu, langsung ke permasalahan, ya kan? Kalau misalnya kita perkawinan campuran, ya mohon maaf misalnya ke wakil kita di DPR kan mereka tidak bisa melihat secara nyata gitu kan perasaan, ruang batin seorang istri atau suami dari perkawinan campuran apa segala macam persoalannya. Iya, jadi berarti itu juga apa namanya permasalahannya banyak juga ya Bu ya? Ya, sebenarnya banyak, tapi kalau kita ngikutin hukum atau aturannya sih sebenarnya bisa diurai ya satu persatu ya sekarang ya. Hari ini ya. Karena misalnya masalah pandemi ini ya di Indonesia itu keimigrasian bikin pengecualian mengenai ITAP yang sudah habis masih tetap bisa tinggal di sini, tidak usah diperpanjang, nanti dikasih waktu 3 bulan, dikasih waktu berapa, diperpanjang lagi berapa bulan, sepanjang memang sudah ada ITAP-nya. Jadi kalau yang masih proses ya kan belum dapat ya, memang susah. Tapi kalau yang sudah punya itu nggak masalah, dia nggak usah harus, kalaupun udah habis nih di tengah-tengah pandemi ini, boleh diteruskan sampai nanti kondisi memungkinkan, yang penting mengisi formulir gitu-gitu aja. Jadi ibaratnya beda banget lah sama zaman saya baru kawin dulu ya, which is yang
yang semuanya tuh kayak yang aduh menakutkan gitu. Kalau sekarang sih makanya sebenarnya asal mengikuti, iya, asal mengikuti aturan dari sejak awal sih harusnya nggak ada masalah ya. Karena gini, perkawinan campuran tuh kan aspek-aspek apa hukum yang terkait kan banyak juga ya. Misalnya kita mau menikah itu kena hukum apa undang-undang perkawinan. Habis menikah suami harus kerja, ada undang-undang tenaga kerja. Habis itu ada untuk tinggal ada imigrasi. Mau anak lahir ada undang-undang kewarganegaraan. Kemudian nanti mau beli rumah ada undang-undang pokok agraria. Itu kena terus tuh, nanti mau pasangan meninggal kita ada undang-undang tentang waris. Iya kan? Jadi itu apply juga ke apa setiap warga negara sebenarnya. Makanya betul, sangat betul, Jan. Konsep dua kewarganegaraan ini memang kalau ingin dilihat dengan apa namanya dengan eagle eye itu ya biayanya akan besar sekali gitu loh, dan siapa yang mau menanggung itu kan salah satu yang harus kita pikirkan juga ya. Maksudnya memang kita mempunyai hak, memang kita dilindungi oleh undang-undang dasar, tetapi realitanya itu satu warga negara itu mempunyai apa namanya kaitannya dengan berbagai undang-undang, dan nggak cuma undang-undang, peraturan pelaksananya, juklas segala macam. Jadi perintilannya tuh banyak banget. Karena yang menikah di luar harus ini lapor lah, nyatet ke catatan sipil, ntar ada adminduk, ada segala macam tuh masih banyak banget perintilan. Ya, jadi memang ini pekerjaan lama memang. Jadi ya saya sih berharap kita ususnya panjang lah dalam perjalanan ini supaya apa ya tidak terlalu ngoyo tapi juga tidak terlalu awang-awang tengah juga gitu. Jadi kita harus benar-benar sesuai hukumnya dan juga kita sesuai practicality-nya ini gimana gitu kan. Dan ya itu tadi seperti Bu Rulita bilang, kita ya harus step by step gitu loh, nggak bisa. Itu sih menurut pendapat saya, dan untungnya sependapat dengan Bu Rulita gitu kan. Iya, karena memang apa masalah kewarganegaraan nih, apalagi sekarang ini ya, itu tuh ya ini nggak menyalahkan siapa-siapa, memang kondisi apa di seluruh dunia sedang ada kayak kecurigaan terhadap orang asing, ya nggak sih? Iya, sebenarnya ya. Kalau iya kan? Zaman dulu, ya nggak zaman dulu sekali sih, maksudnya zamannya kita berkiprah itu era globalisasi kan. Terus zaman sekarang tuh kebanyakan politik identifikasi, ya kan? Betul. Memang apa namanya ada naik turunnya gitu. Jadi itu juga kita harus amati kalau kita mau menggelontorkan sebuah konsep itu. Kita harus melihat suhu politik dunia ini kayak apa ya gitu kan. Iya, benar, betul. Ya, jadi kalau kenyataan kita bicara kembali lagi mengenai anak, kan itu kan memang semua orang mengakui gitu ya, memang itu adalah haknya si anak gitu kan. Jadi makanya memang kayak Bu Enggi bilang tadi ya, kita mulai dengan anak dulu, karena kalau udah ibaratnya udah anak bisa bisa mulai pahami sebagai satu maksudnya hak anak ya untuk dual kewarganegaraan itu sudah bisa dipahami sebagai sebuah bukan hanya kebutuhan tapi keharusan gitu ya untuk apa tuh namanya untuk diperhatikan dan mulai diseriusin lah gitu ya. Maka harapannya setelah ya saya sih selalu berharap one day itu akan dikabulkan bahwa anak bisa mendapatkan dua kewarganegaraan. Itu harapan saya
dan kepercayaan saya bahwa itu akan terkabul tuh lumayan besar ya. Entah kapan, tapi one day lah ya. Nah, kalau itu udah, baru kita maju ke yang lainnya gitu ya. Karena kalau semua-muanya minta sekarang juga pokoknya harus 2 keluarga negaraan, suami saya yang di sini, atau saya kalau di luar negeri, terus anak saya, ya ampun, kayaknya mulai dari mana gitu loh. Ya, makanya banyak ya sisi-sisi kepentingan atas 2 keluarga negara ini, karena kalau tadi yang saat ini kita bicarakan kan dari sisi perkawinan campuran ya. Tapi juga ada juga yang mempunyai kepentingan atas 2 keluarga negara ini dari sisi ex-WNI yang bukan ex-DK terbatas, ya kan? Nah, itu permasalahannya juga berbeda lagi gitu. Jadi memang butuh waktu untuk kita berinteraksi, berdialog antar kita aja dulu. Pandangan kan, soalnya yang saya lihat juga di Indonesia antara perkawinan campuran pun konsepnya beda-beda gitu loh, ya kan? Dan itu wajar saja gitu loh. Itu kan namanya kehidupan. Harusnya wajar ya. Kehidupan berpolitik ya. Kita mau ini masing-masing dan ya sah-sah saja gitu loh. Nggak salah. Nah, kebayang ini hanya dari satu kelompok aja gitu kan, perkawinan campuran itu sudah ada perbedaan pandangan. Apalagi di tingkat yang lebih luas lagi, misalnya antara WNI saja gitu ya, itu juga ada perbedaan gitu. Jadi memang persamaan konsep ini harus disetujui dulu nih oleh para stakeholders kan, dan itu ya mungkin memakan waktu yang ya bisa cepat bisa lama gitu kan. Jadi ya memang sangat menarik ini untuk mengikuti perkembangan ya, Bu Rulita. Iya, betul. Dan ini berhubung ada COVID, gara-gara ada COVID, jadi sekarang semua orang juga harus berpikir lagi nih, ternyata banyak hal-hal yang yang kita alami yang nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu kan ya. Betul. Misalnya contoh nih, aku cerita dikit ya. Ini ada kasus menarik banget kemarin, orangnya baru cerita sama saya kira-kira 2 minggu lalu. Jadi anaknya itu, ini ibunya Indonesia, bapaknya, suaminya Amerika. Anaknya satu perempuan, tinggal sekolah di Amerika, di New York, dan dia itu tanggal November dia akan berumur 21. Permasalahannya adalah anak ini adalah atlet Indonesia untuk mewakili Indonesia di SEA Games, di SEA Games apa Asian Games gitulah, pokoknya seperti itu. Nah, dia ini karena di Amerika kemarin tuh rencananya sebelum COVID ya, dia itu akan pulang ke Indonesia kira-kira bulan Mei, kan udah mau liburan juga tuh, summer, sambil di sini dia mau ngurus-ngurus, mau pilih menjadi WNI, ya kan. Kemudian kalau pilih WNI, kan dia kemudian minta mengurus visa untuk melanjutkan sekolahnya gitu ya, karena dia memang dia adalah mahasiswa di Amerika gitu. Nah, tapi kemudian karena COVID, dia kan tidak bisa pulang ke sini, ya. Dan tidak tahu kapan bisa pulang ke sini. Nah, ibunya bingung, nih dia mau milih, kalau dia mau milih Indonesia, dalam kondisi dia di sana, kan berarti kan dia itu harus mengajukan visanya gimana gitu, sementara, iya kan, maksudnya kan visanya, kenapa? Bisa tinggal di Amerika ya? Iya, maksudnya, kalau dia nggak bisa pulang sini soalnya, jadi kan dia di sana nanti kalau dia pilih jadi WNI, kemudian belum tentu dia bisa melanjutkan studinya di Amerika karena dia kan harus minta visa juga ya di sana. Tapi kalau
apa namanya, dan sekarang kan pemerintahan Trump ini kan lagi nyuruh-nyuruh orang mahasiswa Indonesia, mahasiswa luar Iya. Amerika pulang, pokoknya nggak usah kuliah di Amerika gitu kan. Ya dia kan juga takut gitu ya kalau dia nanti misalnya pilih WNI kemudian dia nggak dikasih visanya di sana gimana. Hmm. Tapi kalau dia pilih WNA, ya dia juga sebenarnya pengen banget masih mau mewakili Indonesia di apa namanya di ajang-ajang sports itu. Jadi kasihan juga sih. Saat aku juga mikir ya gimana ya, karena kalau dia tidak milih kan dia otomatis kehilangan Indonesianya gitu. Jadi kemarin ibunya tanya, saya bilang ya memang berat juga sih, tapi kalau memang dia ingin menyelesaikan studinya sebagai satu prioritas ya mungkin sebaiknya sih ya dia melepaskan Indonesianya dulu kali ya. Jadi nanti dia lanjutin sampai selesai, baru setelah itu dia bisa kembali dengan kita, atau dia mau kembali menjadi WNI, itu masih bisa dibicarakan lagi gitu. Tapi untuk saat sekarang, we're talking about today gitu, kalau dia mau apa namanya mengurus menjadi WNI kan kemungkinan dia tidak boleh tidak diperbolehkan tinggal di Amerika lagi gitu karena tidak ada visa. Sisi lainnya kalau dia menjadi warga negara Amerika, Tinggal nerusin. keatletan Indonesia kehilangan bintang. Iya, Ya. Jadi, iya, Pak, iya. Karena si anak kemarin, iya, si anak kemarin itu kan kan ini dia baru tahun kedua kalau nggak salah kuliah ya, atau tahun ketiga apa gitu. Waktu dia berangkat ke sana kan dia memang sebagai anak Amerika ya memang masih punya dua kan gitu, iya kan. Iya. Dan akhirnya ya itulah makanya gara-gara COVID ini juga akhirnya pasti banyak kasus-kasus seperti itu terhadap anak-anak ya. Nah itu yang saya rasa bagus juga untuk kita kumpulkan dan kita angkat gitu, bahwa ini tuh kenapa anak itu tetap harus bisa mempunyai dua keluarga negaraan tuh ya karena ada hal-hal terkait hal kayak gitu. Iya, iya. Oke lah Bu Rita, waktu juga yang harus bukan memisahkan kita, tapi memberhentikan pembicaraan yang asik ini. Iya. Terima kasih sekali Bu Rita atas kesempatannya. Aku juga terima kasih. Ya, dan untuk pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut kiprah Perca, itu bisa dicari di www.perca.com Indonesia. Enggak, percaindonesia.com. Percaindonesia.com. Di situ nanti segala hal mengenai perkawinan campuran di Indonesia itu bisa dicari di sana. Oke, pemirsa, terima kasih atas waktunya dan tunggu siaran-siaran Bincang Periuk berikutnya. Salam diaspora.